Selamat siang, selamat datang pada presentasi kami. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang bagaimana menganalisis error pada Spurgear menggunakan cara alternatif. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Kami terdiri dari 8 orang. Yang pertama adalah Muhammad Yusron, yang kedua adalah Muhammad Akbar Fuad, yang ketiga adalah Faris Ibrahim, yang keempat adalah Bagus Erman, yang kelima adalah Haikal Samudro, yang keenam adalah Vicky, yang ketujuh adalah Gali Argo, yang kedelapan adalah Dimas Rizky. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Latar belakang. Untuk mencari error daripada Spurgear ratio, kami menggunakan cara alternatif. Nah, untuk apakah guna dari cara alternatif dan mencari error ini, apakah gunanya? Salah satu gunanya adalah untuk mengurangi wear and tear dan gaya gesek pada Spurgear, yang mana akan membuat Spurgear memiliki lifespan yang lebih tinggi. Nah, pada penelitian ini kami akan menganalisa tentang error yang terjadi pada Spurgear sehingga mendapatkan metode untuk solusi dari kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, apakah benefit yang didapat dari mencari error ini? Nah, salah satu benefitnya itu adalah dapat menaikkan efisiensi gear dan menambahkan lifespan. Nah, ya, karena getaran yang dapat menjadi minim, sehingga kompartemen dari Spurgear memiliki lifespan yang lebih panjang. Ya, berikutnya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Ibrahim, NRP 02116400088. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan daripada penulisan jurnal Profile Modification in High Context Spurgears. Yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah modification gear dapat dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Yang dimaksud adalah modifikasi profil pada high contact ratio Spurgear, apakah sustainable untuk jangka waktu yang panjang. Lalu tujuan yang kedua, untuk mengetahui apakah modification gear lebih stabil daripada Spurgear biasa. Sebetulnya poin utamanya adalah untuk mengetahui apakah dengan adanya modifikasi profil, apakah dapat meningkatkan kualitas dan penggunaan daripada high contact ratio Spurgear tadi. Kemudian bergerak kepada slide selanjutnya, yaitu literatur review. Spurgear HCR umumnya mempunyai 1 atau 2 pasang gigi yang selalu kontak, sehingga HCR gear lebih sensitif terhadap penyimpangan termasuk error modifikasi profil dan lead. Yang kedua, beban transmisi kerap membutuhkan modifikasi pada profil gigi untuk menghindari defleksi. Dan yang ketiga, penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif melalui pendekatan geometrikal atau grafikal. Yang perlu diketahui di sini adalah pembuatan jurnal ini berangkat dari karya-karya beberapa author jurnal lain, dan karya tersebut dijadikan oleh penulis sebagai batu loncatan dalam melakukan pendekatan secara analitis dalam modifikasi profil gear HCR. Sebagaimana yang sudah tertera, dilakukan dengan pembandingan hasil analitis dengan hasil numeris atau eksperimen yang sudah dilakukan oleh penulis jurnal lain. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Fuad, angkatan 2016, NRP 190. Pada slide selanjutnya, yakni 5 dan 6, akan saya yang jelaskan tentang literatur review.
Persamaan yang telah dijelaskan di referensi Felix et al. Dan Felix Matar, perhitungan transmisi error menggunakan model parameter gabungan dari satu tahap gerakan gear dan mengasumsikan the stiffness per unit of contact length. Kedua gear yang dianggap mendekati konstan. Persamaan di samping merupakan penurunan dari transmission error dengan pembebanan transmission error terhadap waktu. Jadi persamaan satu ini merupakan persamaan yang telah dijelaskan pada Felix et al. Di mana transmisi error ini diferensiasi berdasarkan jarak length kontaknya atau XS. Kemudian di bagian bawahnya tabel 1, nah ini merupakan parameter gabungannya dengan nilai E, lambda, dan transmission error yang disesuaikan dengan nilai kondisinya. Kondisinya itu merupakan nilai range dari nilai G. Selanjutnya nilai G ini yang membagi HCR-nya itu menjadi 3 jenis, HCR A, B, dan C. Kemudian di bagian bawah merupakan grafik di bawah merupakan nilai dari optimum relief setiap HCR-nya. Kemudian selanjutnya pada slide selanjutnya persamaan 3 yang ada di samping merupakan persamaan dimensionless mesh force pada sembarang potential point of contact M. Nah, jadi di gambar di samping ini merupakan gambar master curve dengan 3 jenis HCR yang berbeda. Nah, jadi gambar di samping merupakan perbandingan perhitungan untuk TE, transmission error, dengan analisa master curve. Jadi dari master curve ini dapat dijelaskan merupakan kurva pembatas antara area dengan solusi yang berbeda dalam bentuk area klasifikasi contact length reduction. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus, NRP 2116162. Di sini saya akan menjelaskan slide yang ketujuh, yakni penyelesaian analitis persamaan 6 merupakan solusi closed form dari persamaan implisit yang kelima dengan besarnya alpha, beta, dan lambda yang diperoleh dari gambar 3. Hasil berdasarkan persamaan 2 dan 6 dibandingkan sangat baik dengan membuktikan ilmiah dari Yildirim dan Munro untuk geometrik gear yang dijelaskan pada tabel 3 sebagaimana diilustrasikan pada gambar 4 pada slide selanjutnya. Persamaan 9 membuktikan bahwa kombinasi dari rumus berikut dapat memberikan transmisi error yang konstan pada berikut apabila semua transmisi error dan semua amplitude profil modifikasi dinormalisasi dikarenakan kesamaan defleksi mesh referensinya saat gaya mesh yang sama. Grafik di samping merupakan hasil pengukuran dari prediksi kuasi statik dengan beragam besarnya beban seperti grafik di atas, dan grafik double slope relief dengan menggabungkan relief pendek dan relief panjang seperti grafik di bawah. Sekian, terima kasih. Persamaan di samping merupakan besarnya amplitudo aktual relief yang pendek dan amplitudo aktual relief yang panjang pada ujung gigi, dan CM0 didefinisikan sebagai torsi pada setiap waktu dari TES. Grafik di samping menunjukkan perubahan pembebanan atau torsi searah horizontal pada diagram. Setiap peningkatan torsi dapat digambarkan sebagai pergerakan menuju nilai-nilai E yang lebih rendah. Secondary minimum torsi menyesuaikan besarnya dengan pengurangan panjang kontak yang cukup besar untuk mengeliminasi pengaruh short relief komponen. Gambar di atas menunjukkan analisa root mean square atau RMS dari kuasi statik TE dengan pembebanan yang dibandingkan dengan torsi untuk beberapa kombinasi short relief dan long relief
Ketika konstan mesh stiffness per unit kontak length dijadikan sebagai patokan, maka terjadi kesesuaian antara perhitungan numerik dan analitis. Di sini saya Vicky Ativia akan melanjutkan tentang literatur review dari slide 11. Di sini ada grafik. Grafik ini menunjukkan persamaan 2-3, di mana persamaan ini merupakan formulasi matematis dari grafik sebelumnya dengan memperhatikan rata-rata minimum dari RMS atau root mean square-nya terhadap torsi sepanjang range dari pembebanan yang diberikan. Grafik tersebut menunjukkan keakuratan root mean square dari torsi sepanjang range untuk variasi nilai alfa dan beberapa profil rasio kontak. Di grafik untuk sumbu X terhadap sumbu X terdapat nilai alfa dan sumbu Y terdapat delta alfa. Lalu ada 4 kurva dengan masing-masing kurva memiliki profil rasio kontak yang berbeda dengan nilai masing-masing 2,14, 2,16, 2,3 dan 2,4. Didapatkan kurva dengan berbentuk yang berbeda terhadap satu sama lain. Lalu untuk slide selanjutnya tentang metodologi. Langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisa transmission error dan optimum relief. Yang kedua, kontak reduction factor dan variasi waktu transmission error terhadap pembebanan. Yang ketiga, kita membandingkan double slope relief. Yang keempat, kita mencari amplitude relief gigi berdasarkan desain torsinya. Lalu langkah yang kelima, kita mencari root mean square atau akar dari rata-rata kuadrat dari transmission error terhadap pembebanan. Lalu langkah terakhir, kita mendapatkan nilai persentase dari short relief dan long relief. Selanjutnya adalah metodologi. Yang pertama, analisa transmission error dan optimum relief merupakan langkah pertama untuk mencapai permasalahan utama antara long relief dan HCR. Yang ketiga, double slope relief yang didasari 3 jenis relief pada setiap HCR dan juga mengasumsikan panjang kontak yang sama pada semua HCR. Yang keempat, definisi dari amplitudo relief gigi berdasarkan desain dari torsinya. Berikutnya, RMS dari transmission error melawan beban dan juga TE melawan beban yang disediakan dalam model grafik Weber dan Banachek mesh stiffness. Yang terakhir, persentase dari short atau long relief. Nilai dari A adalah hal yang penting untuk desainer, yaitu untuk menghitung jenis relief yang dibutuhkan. Untuk berikutnya, result and discussion. Jadi di sini ada grafik di mana sumbu X ini menunjukkan XC, lalu of short relief in the double slope relief. Jadi bisa dilihat dalam grafik, kita bisa menyesuaikan antara XC dan maksimum mesh force atau FM, sehingga kita bisa melihat alfanya. Perkenalkan, nama saya Atalari Kekel Samudro, NRP 2116100159. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Yang pertama, spur gear bertipe HCR memiliki kontak yang baik dan halus dalam pengoperasiannya dikarenakan kontak rasio yang tinggi. Namun, spur gear HCR memiliki kelemahan, yaitu memiliki fluktuasi error yang tinggi pada transmisi. Kesimpulan yang kedua, menurut referensi Felix et al. Dan Felix et Master, perhitungan transmission error dapat ditemukan dengan parameter gabungan dari satu tahap gerakan gear dan mengasumsikan the mesh stiffness per unit contact length kedua gear mendekati konstan. Yang ketiga, dari metode iterasi yang diperoleh dapat digunakan untuk menyesuaikan persamaan implisit pada spur gear. Closed form dapat ditemukan melalui subdomain dalam bidang dan dapat dimodifikasi dengan extend modification dan deep modification. Yang keempat, untuk menentukan hasil akhir kita harus melihat kurva demi menjaga batasan dari gear yang telah kita desain. Hal ini dapat mencegah failure dan faktor X yang terlalu banyak untuk dihitung. Selanjutnya yaitu future work. Yang pertama, karena rasio kontak lebih tinggi, beban gigi maksimum yang dibagikan oleh gigi tidak akan lebih dari setengah beban penuh di sepanjang jalur kontak.
Yang kedua, kontak stres yang terhitung pada altitude zoom giring lebih rendah daripada tooth zoom giring yang standar. Karena tegangan kontak yang lebih rendah memungkinkan transmisi daya yang lebih besar dari kemampuannya. Yang ketiga, yaitu karena rasio kontak dalam perubahan jumlah gigi lebih tinggi, maka kebisingan dihasilkan saat transmisi daya akan lebih rendah. Yang keempat, dengan menggunakan HCR pada setiap gear drive train mobil akan mengurangi bahkan menghilangkan kebisingan yang diterima oleh pengguna mobil tersebut, sehingga dapat berkendara lebih nyaman. Yang kelima, dengan besar pada mata gigi membuat perpindahan transmisi akan semakin halus dan membuat perpindahan pada transmisi akan menjadi lebih cepat dan optimum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.